Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tentunya dahsyat, bukan? Pada saat ini, pada pagi hari ini, kita akan mulai ibadah kita secara online. Yang kita percaya, walaupun secara online, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Menjamah dan melawat setiap kita. Mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami ada sebagaimana adanya karena cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi nafas kehidupan, kami boleh ada di sini. Semua itu karena kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kami. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami percaya Engkau menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan, yang datang sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menggirangkan hati Tuhan dengan nyanyian syukur kita kepadanya. Haleluya. Tetap mengucap syukur kepadanya, sebab Dialah Tuhan kita yang sungguh luar biasa dan teramat baik. Amin. Haleluya. Na 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 na.
Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu Tuhan baru setiap pagi. Bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya dan selamanya, kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setiamu, kasih setianya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kita sungguh luar biasa. Hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita mau bersyukur bahwa Bapa begitu setia bagi kita. Mari kita mau arahkan hati kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, Dialah Allah yang setia, yang sungguh mulia. Karena Dialah kita boleh mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan rasa aman. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Mari sama-sama nyatakan, Kau setia. Bapa, Kau sungguh mulia. Jiwaku demam bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih
lebih dari harta. Dari harta kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau setia bagi kami. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kami. Anugerah-Mu tercurah di tempat ini, anugerah-Mu tercurah bagi umat-Mu. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan di rumah, mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, mari kita mau sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Kita ada hingga hari ini semuanya
karena kasih setia Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan semuanya karena kasih Tuhan. Dan kita mau bersyukur karena sungguh-sungguh pada Dia, Allah yang telah memberikan nafas hidup pada kita, memberikan anugerahnya yang begitu luar biasa bagi kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa atas karyamu, atas pengorbananmu, atas kasih setiamu bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. La bayara la shiri. Haleluya, la Bapa bayara la bayara la shiri. Haleluya, la bayara la Bapa bayara la shiri. Haleluya, la bayara. Engkau baik dan sungguh baik dan teramat baik. Pada hari ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau pakai dengan luar biasa. Dan kami mau buka hati kami, membuka hati kami dengan seluas-luasnya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat GPKDI FOG Pontianak. Kita berjumpa lagi saudara, walaupun hanya lewat YouTube, tapi kita percaya Tuhan tetap bisa berbicara sama kita tetap bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap hati Tuhan, hidup kita berubah jadi seperti Yesus. Yuk kita datang berdoa sama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh diberi kesempatan bisa mendengar suara Tuhan. Di hari Minggu ini kami percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami melalui Yesua, Pak. Biar Papa pakai lidah bibir Yesua, Yesus sampaikan apa yang jadi isi hatinya Papa. Dan ini bisa mengubahkan kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Yesus. Dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu, berbicaralah. Buka mata kami, buka hati kami, buka telinga rohani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin saudara. Saya mungkin sharingnya gak panjang saudara, tapi biar ini bisa mengubahkan hati kita. Saya dikasih tema tentang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya saudara, kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
1 Korintus 15 ayat 33. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu, yaitu kita semua, punya pikiran yang sesat, pikiran yang salah, pergaulan yang buruk, pasti merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, ada sebuah quotes di dalam kalau kita lihat di internet gitu ya, cari di Google, quotes tentang persahabatan gitu, atau tentang friendship. Ada yang nulis kayak gini, saudara. Tunjukkan kepada saya siapa temanmu, maka saya bisa menebak seperti apa masa depanmu. Karena memang pergaulan itu menentukan karakter seseorang. Dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi demikian. Makanya kalau kita bergaul dengan yang buruk, pasti kita akan jadi buruk. Tetapi ketika kita bergaul dengan yang baik, kebalikannya saudara, tadi firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, demikian juga pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Ya, karena manusia itu mudah sekali dipengaruhi. Kita ini sangat mudah dipengaruhi. Makanya Tuhan selalu panggil kita, ayo nempel sama aku. Kamu gak bisa berbuat apa-apa di luar aku, Yohanes 15 ya. Itu kan menandakan bahwa manusia ketika copot dari Tuhan akan nempel ke sesuatu yang lain, akan mengandalkan atau dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Sebagai contoh, pernah ya saudara, kalau misalnya kita membangun pertemanan dengan sebuah kelompok gitu, atau dengan orang yang kita kenal dekat gitu kan, semakin kita bergaul dengan dia, kita akan jadi semakin seperti dia. Kita mungkin tadinya gak suka tanaman, ya kan? Kita gak suka dengan tanaman, kita bukan tipe orang yang suka bercocok tanam, atau lihat-lihat pohon ini, pohon itu. Tapi karena kita dalam 2 bulan di dalam kehidupan kita bergaul dengan satu orang yang begitu cinta sama dunia tanaman gitu ya, bercocok tanam, kita setiap main ke rumah dia, ngeliatin dia siram tanamannya gitu kan, dia cerita, iya ini pohon ini tuh bagus, buahnya bisa kita makan sehat, daunnya kalau dimasak bisa untuk nurunin kolesterol misalnya gitu saudara. Kalau kita 2 bulan berturut-turut datang ke rumahnya dia, ngobrol sama dia, dengerin dia cerita tentang tanaman itu, wah, di bulan ketiga mungkin kita udah bisa mulai mencari tanaman untuk kita pakai sendiri, untuk kita tanam di rumah kita, karena ya kita terpengaruh. Ya, contoh lagi, misalnya kita yang tadinya nggak suka dengan yang namanya nasi goreng mungkin, ya kan? Tapi karena kita bergaul dengan satu orang ini, setiap kali kita bergaul sama dia, dia bilang nasi goreng di daerah ini enak, harus coba. Kita yang tadinya nggak ada niat coba, orang kita nggak suka nasi goreng, karena setiap kali kita ketemu sama dia, ngobrolinnya, dia selalu bilang bahwa harus coba nasi goreng ini. Apa yang terjadi? Kita jadi ikutan tertarik untuk coba nasi goreng itu, saudara. Nah, jadi memang seperti itulah kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sangat membentuk apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi cara pandang kita. Ya, orang yang tadinya bilang, gak usah lah, ngapain kerja, kita diam-diam aja di rumah, lebih enak, lebih santai. Kita gaul terus sama orang yang seperti itu gitu kan. Kita juga akan jadi orang yang malas. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang rajin, ya kan, kita bergaul dengan orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh kalau kata Mazmur, kita juga akan jadi seperti mereka, saudara. Ya, makanya kita harus benar-benar punya hikmat Tuhan dan minta tuntunan Tuhan juga. Tuhan, tolong aku supaya aku punya komunitas pergaulan yang bisa membuat aku semakin bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai pergaulan yang kita punya ini nggak cuma buat anak muda ya, tapi untuk semua golongan, kita semua butuh untuk menjaga boundaries di dalam hubungan kita dengan sesama, karena nggak semua orang harus punya hubungannya dekat sama kita, saudara. Ya, nggak semua orang perlu kita kita spend time waktu yang banyak sama dia, nggak selalu demikian. Ada sebuah quotes dari salah satu hamba Tuhan. Dia bilang seperti ini, bahwa lebih baik kita punya waktu yang banyak dengan sedikit orang daripada waktu yang sedikit untuk banyak orang. Jadi memang kita perlu memilah orang-orang mana aja yang bisa kita spend time banyak waktu sama dia, bertukar pikiran. Itu karena semakin banyak kita bertukar pikiran dengan orang yang baik, kita akan jadi baik. Dengan yang buruk, kita akan jadi buruk, saudara.
Ya nggak semua orang, aku suka dengan gambaran dari Pastor Jose Carroll. Pastor Jose bilang seperti ini, bahwa relationship itu seperti kita punya rumah di sebuah komplek. Ya, ada beberapa orang yang memang cukup hanya say hi karena mereka hanya ada di luar pagar rumah dan kita nggak kenal dekat dengan mereka gitu. Sometimes kita cuma, kalau kita lagi di depan rumah ngeliat ada orang lewat gitu kan, kita bisa say hi, halo, selamat siang, selamat pagi, tapi itu belum tentu tahu namanya. Ya, ada beberapa orang mungkin hanya masuk sampai di halaman rumah, kita nggak ajak bertamu. Tapi mereka yang lebih dekat, mereka yang kita tahu mereka itu baik, setiap kali kita ngobrol sama mereka kita dapat sesuatu, mungkin kita bisa ajak masuk ke dalam ruang tamu kita. Tapi nggak semuanya kita ajak masuk ke dalam ruang tamu. Ada yang di sini kalau di rumahnya ada siapa lewat, ayo sini ke ruang tamuku. Enggak ya saudara, pasti kita memilah siapa yang bisa kita ajak ke ruang tamu kita. Bahkan siapa yang lebih dekat lagi dengan kita baru kita ajak masuk ke dalam kamar. Gak mungkin orang baru kenal kita masukin ke dalam kamar. Nah, jadi seperti itu kira-kira kita harus menjaga relationship di dalam kehidupan kita supaya kita bisa tetap punya pergaulan yang baik di dalam kehidupan kita. Gak semua orang kita ajakin masuk ke ruang tamu, gak semua orang kita kasih waktu yang banyak, karena belum tentu waktu yang kita investasikan buat mereka itu jadi hal yang baik untuk kita dan juga untuk mereka. Ya belum tentu. Sebagai contoh, belum tentu kita karena bilang aku pengen deh melayani itu kan, melayani orang-orang waria gitu sendirian, setiap hari kita bergaul sama mereka. Kalau kita tidak punya base komunitas yang kuat gitu, kita melayani orang-orang yang tertekan, bagus gak bagus saudara, niatnya sangat baik dan itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Cuma kita harus dibarengi dengan komunitas yang baik juga. Jangan sampai pergaulan yang buruk ini lebih dominan daripada pergaulan yang baik, sehingga ketika kita masuk ke dalam daerah yang buruk, kita malah terbawa. Bukannya kita menjadi dampak, tapi malah kita terdampak saudara. Nah, tapi gimana caranya nih supaya ketika kita kan gak mau terus-terusan menjauh. Ya, kita perlu jadi berkat. Kita adalah terang, kita harus ke tempat yang gelap. Yes, kita harus jadi berkat di tempat yang gelap. Di tengah pergaulan yang buruk itu kita bisa jadi dampak. Tapi caranya harus satu, kita harus melekat dulu dengan sumber terang itu. Karena kalau kita gak melekat, kita bukan yang kasih dampak, kita malah terdampak saudara. Bukan kita yang memberikan pengaruh, kita malah yang dipengaruhi. Oke saudara, jadi seperti kita bergaul dengan manusia, kita bisa jadi seperti mereka. Kalau kita bergaul sama Yesus, kita juga akan jadi seperti Yesus. Ya, semakin kita bergaul sama Tuhan Yesus, kita tahu hatinya Yesus, pikiran kita jadi seperti Yesus, kita berjalan bersama Yesus. Yang tadinya kita gak sabar jadi lebih sabar. Nah, daripada kita pusing untuk gimana ya caranya supaya aku bisa jadi orang yang lebih baik. Kan itu tujuan kita dong. Kita harus mencegah supaya kita tidak menjadi orang yang buruk. Tetapi kita harus mengupayakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang seperti Kristus. Caranya cuma nempel sama Yesus. Bergaul. Kuncinya udah ada tadi di ayatnya. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Salah satu pergaulan yang baik adalah ketika kita spend time sama Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, berbincang-bincang sama Tuhan, berada di komunitas gereja. Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa punya kebiasaan yang baik, supaya kebiasaan yang buruknya hilang. Ya, jadi saudara, ayo sama-sama kita memilih pergaulan yang baik. Kita punya pilihan dan kita punya kuasa untuk memilih. Jangan takut untuk dikucilkan, jangan takut untuk dibilang sok suci mungkin, tapi kita harus berani bilang, aku mau bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti kita say no dengan mereka terus kita gak bergaul lagi dengan orang-orang yang buruk. Kita tetap bergaul, tetap mengasihi mereka, tetapi kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang baik supaya ketika kita ada di lingkungan yang buruk, kita jadi dampak, bukan kita yang terdampak. Amsal 13 ayat 20 bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Sometimes impact dari pergaulan kita nggak hanya membuat kebiasaan kita jadi buruk, tapi mendatangkan hal buruk ke dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita bergaul dengan orang yang baik, impact-nya adalah hal baik datang pada kita juga. Berarti kita harus melekat sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, karena Dia sumber dari kebijaksanaan,
Dia sumber dari kesabaran, dia sumber dari kasih, dari kebenaran. Kita akan terus jadi seperti Yesus karena kita bergaul dengan Yesus. Jadi ayo sama-sama saudara, kita minta Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang pergaulan yang baik di lingkunganku, di gerejaku, supaya aku bisa menghilangkan kebiasaan burukku. Dan aku bisa jadi dampak di tengah lingkungan yang gelap. Bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Amin saudara. Itu aja pesan singkat dari saya. Jadi ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan gak mau kita lebih takut sama manusia. Kita harus lebih takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu artinya terkagum-kagum sama Tuhan. Sehingga kita maunya melekat sama Tuhan aja, bergaul sama Tuhan aja. Bukan berarti jadi antisosial ya, nanti enggak saudara. Kita harus tetap punya hubungan dengan sesama. Tapi kita juga harus bijaksana untuk memilih siapa yang boleh jadi teman dekat kita. Ya jangan gaulnya dengan orang-orang yang pikirannya uang terus kan. Kita jadinya mikirinnya uang terus. Akhirnya kita jadi lupa bahwa kita punya harta di sorga, bukan cuma di dunia. Tapi harus balance semuanya. Dan jangan sampai kita lebih banyak bergaul dengan yang buruk, jadinya kita dipengaruhi, tapi bergaul sama Tuhan supaya kita membawa pengaruh. Ingat saudara, kita hanya bintang-bintangnya Tuhan. Bintang itu gak bisa bersinar dari dirinya sendiri. Bintang memang ditaruh di tempat yang gelap, tetapi bintang harus mendapatkan sinar dari cahaya matahari, supaya bintang itu tetap bersinar di tengah kegelapan. Tanpa hubungan sama Tuhan, kita hanya jadi orbit. Orbit itu bagian dari bintang yang tidak memancarkan apa-apa saudara. Tapi ketika kita bersama Tuhan terus, kita jadi bintang yang bersinar di kegelapan karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Amin saudara. Dan itu aja. Jadi sama-sama kita hidupi firman Tuhan ini, minta pimpinan Tuhan supaya kita punya hubungan pergaulan yang baik, yang berdampak, mengubahkan hidup kita karena kita bergaul dengan Tuhan, dan mengubahkan hidup sesama ketika kita ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Kau mengingatkan kami untuk kami bijaksana dalam bergaul. Jangan sampai kami bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat. Tapi kami percaya Kau pimpin kami terus supaya kami tidak salah di dalam pertemanan kami, di dalam hubungan kami dengan sesama. Jangan sampai kami dipengaruhi oleh dunia, tapi biar kami yang bawa pengaruh untuk dunia. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami adalah sahabat-sahabatnya Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk terus bersinar, sehingga di tengah kegelapan kami bukan dipengaruhi, tapi kami justru jadi berkat, membawa pengaruh. Kami percaya ketika kami bergaul karib dengan Engkau, kami akan semakin jadi seperti-Mu. Kami akan jadi semakin panjang sabar, penuh kasih, penuh kebenaran. Dan kami percaya Engkau terus pimpin kami di dalam jalan yang sesuai dengan rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu aja saudara pesan singkat dari saya. Biar kita semua terus ada di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi seperti Tuhan Yesus. Dan mengasihi Tuhan juga sesama. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu. Bapa, kami akhiri ibadah kami. Biar apa yang kami lakukan di ibadah ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami akan terus melakukan dan beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Semua jemaat Tuhan. Diberkati keluargamu, hubungan suami istri anak orang tua, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Diberkati rumah tanggamu, masa depanmu. Diberkati sekolah kuliahmu. Diberkati pasangan hidupmu. Diberkati jemaat Tuhan, teman-teman kami yang sakit, biar ngalami kesembuhan dari Tuhan. Buat Pak Akeng, mujizat kesembuhan bagi dia terjadi. Pengli, Mama Pengli, Joko, Papa Joko, Chunmeng, Mama Chunmeng, Johan, mamanya Yesika, Asuk Ahang, kesembuhan terjadi. Juga bagi istri Pak Stefanus Effendi, kesembuhan terjadi bagi Ibu Wineke, kesembuhan terjadi bagi Jason, kesembuhan terjadi bagi Ibu Desi dan Liu Chinmoy. Kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Kelepasan terjadi bagi mereka yang sakit. Pemulihan terjadi bagi mereka. Secara roh, jiwa, batin mereka dan tubuh mereka mengalami kesembuhan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang bergumul masalah hutang, diberi kemampuan untuk bisa melunasi hutang-hutang mereka. Kalau ada orang yang berhutang kepada umat Tuhan, jamah mereka supaya mereka juga diberi kemampuan bisa membayar hutang-hutang mereka kepada umat Tuhan. Terima kasih. Bapak berkati seluruh umat Tuhan, berkati semua saudara-saudara yang kami kasih. Mereka juga yang ingin menjual aset mereka, ruko tanah mereka. Tuhan pertemukan pembeli yang baik demi nama Yesus Kristus. Dan kami sebentar akan berikan persembahan kami, kuduskan kami, supaya apa yang kami beri berkenan kepadamu. Semua dari Tuhan kembali untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah seluruh berkat yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai, menguatkan, meneguhkan engkau bahwa kau menang selalu, berhasil dalam semua hal, sehingga kau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, hidup saling mengasihi dan menjadi mempelai Allah yang tanpa cacat dan celah menanti kedatangan Yesus kedua kali. Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita percaya berkata, amin.